Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak penonton YouTube Mersa TV. Sekarang kita berada di objek wisata Sari Manggis di Nagari Guguk, Jalan Raya Solo Padang, Jalan Lintas Sumatera. Jadi kalau dari arah sana kita dari Solo, dan kalau dari sini kita dari Kota Padang atau juga dari Lubuk Lasia. Tepatnya berada di Nagari Guguk, dan ini objek wisata yang cukup legend sekali di Kabupaten Solo, sudah lama berdiri. Kemarin sempat vakum dan sekarang dibuka kembali. Dan kebetulan juga pemiliknya kita kenal, sahabat kita coba buatkan konten mengenai keramaian yang ada di Sari Manggis hari ini. Sekarang hari Minggu, hari libur Lebaran terakhir. Apakah masih ramai Sari Manggisnya? Ayo kita jalan-jalan ke dalam. Ini jalan masuknya, jalur bawah. Jadi dulunya Sari Manggis ini juga rumah makan atau restoran. Ini masih ada gedung-gedung lamanya, dan juga ada dulu tempat pertemuan. Dulu juga ada aulanya seperti itu yang dibuka, tamannya juga, kolam renangnya. Pak Willy, yup, selamat Lebaran Pak Willy. Selamat, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yup, sama-sama. Mari bersama-sama kita berwisata ke Sari Manggis. Yup, terima kasih Pak Willy. Mantap, luar biasa. Mantap. Semakin menurut informasi ini Lebaran terakhir, senyum lah saya. Sudah agak sepi katanya, karena sebagian pemudik sudah mulai berangkat ke, pemudik sudah ada yang kembali ke kota, ke tempat daerah asalnya. Tapi kalau untuk kelasnya objek wisata yang sekarang hanya kolam renangnya diutamakan, dan tempat-tempat kemahnya juga bisa untuk pasang tenda atau pasang tikar untuk buat santai seperti ini. Lumayan, karena sudah lama tidak dibuka sehingga masyarakat banyak yang belum tahu mungkin. Bu, ini situasi sekarang, kolam renangnya masih ramai sekali. Sekarang hari sudah sore, dan pengunjungnya masih tetap ramai. Mungkin kita lanjutkan ke bawah. Spot. Di sini kafe. Kafenya juga ada jual makanan, minuman ringan, dan juga tersedia mie rebus, mie goreng, donat.
Sekarang hari sudah mendung, tapi minat masyarakat untuk mandi-mandi di kolam renang Sari Manggis tidak bersurut. Masih tetap ramai. Mungkin kita coba jalan-jalan sekeliling kolam ini, melihat keseriaan masyarakat. Dingin. Hujan sudah mulai turun. Ini ruang gantinya. Mari Pak Man. Hari ingin nak? Iya. Hari ingin. Ibu bapak semuanya, sekarang di depan kita sudah ada 2 orang ibu-ibu cantik yang ini anaknya yang mengunjungi Sari Manggis. Kita tanya-tanya sedikit. Assalamualaikum ibu-ibu. Pertama mohon diperkenalkan dirinya, namanya Lilap. Iya. Bu Esi. Dari Tabek Dangka. Dari Tabek Dangka. ah, Sari Manggis itu kan lah lama. Baru kini lo dibuka Bali ya. Kebetulan yang buka kolam renangnya. Apa perasaannya mandi di kolam pai liburan kemarin gini? Ini masuk-masuk lah kadih Pak. Masuk-masuk kadih. Acok mandi di kemarin lo. Acok mandi kemarin dulu. Iya, Acok dulu kamari waktu masuk-masuk kadih kamari. Mandi dulu sama mantan sama udah. Jangan jawab lo, jangan jawab lo. Ini sama Sama lalu. oh, takana masuk lama lalu. Sana juga.
Sehari-hari tinggal di mana? Di Tabek Dangka. Mungkin ada cok kamari lah isu bawa anak. Jualan tuh tahu kemarin kalau buka. Iya. Nah, terima kasih nih ya. Terima kasih nih. Cie, Pak. Apa tuh? Kolam kan ada yang itu kolam dah bawa kan kolam ikan dulu tuh. Itu dulu dijadiannya kolam enak itu dia Pak. Oh iya, mantap. Beko di sampean Beko. Iya. Kami jalan. Iya. Misalnya kan tak ramiko kan, tak tamuek dah. Oh, tak tamuek. Jadi ditambah kolamnya. Ditambah kolamnya cik lain gitu. Terima kasih nih ya. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya? Boleh. Nama? Nama Ibu Yeni Dari dari sini, Kota Kadang Gugu. Kota Kadang Gugua. Sari Manggis lah lamu tutui. Iya. Punya kenangan masa lalu. Banyak. Ini dibuka balik. Iya. Apa perasaannya? Sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Takkan ya yang lama. Tak kena kenangan lama. Kenang lama udah pindah ya yang lama kan? Pindah yang lama. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan namanya? Nama saya Ibet Dari? dari Kota Kadang Gugu sini juga. Waktu Sari Manggis buka yang terakhir dulu tahun yang lampau masih jumpa? Nggak pernah lupa itu, indah di sini. Oh gitu. Bagaimana perasaannya sekarang dibuka kembali Sari Lebih Manggis? indah. Seharusnya ditambah lagi. Ditambah lagi? Tambah hiburan, tambah jalan yang itu diperbaiki. Iya. Permainan banyak. Iya. Suka anak-anak sini. Taman-taman indah di sini. Mudah-mudahan didengarkan oleh pemiliknya, manajernya. Mudah-mudahan ditingkatkan. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya tanya Pak. Nama siapa? Devan, Dari? Kayuaro, Dari Kayuaro. Mandi di Sikodade Sari Manggis. Jam berapa di bus Sikodade? jam 12, Jam 2 le. Ini lah sore hari nak le kue mandi. lahir, Lai sero. Bisa kalau habis lah siap kayu kali ni mandi dia. Lai. Kau siapa nama? Jeffrey, Jeffrey, Dari? oh Kayuaro, Lai sero mandi sekarang. Lai. Makasih ya. Assalamualaikum.
Cepet lah. Ah, tua. Ah, tua. Namanya siapa? Adifa. Hah? Adifa. Alifa. Udah sekolah? Kelas berapa? 1. Kelas 1. Tinggalnya di mana? Kayuaro Ate. Kayuaro Ate. Senang mandi-mandi di sini. Iya. Jempolnya mana? Kasih jempol satu. Gini, kayak gini. Enggak mau. Nah. Jempol cek. Nama siapa? Rosid. Dari mana? Dari Kayuaro. Senang mandi di sini? Senang. Mau diulang lagi? Kalau hari libur mungkin libur sekolah mau diulang lagi? Iya. Oke, jempolnya mana? Iya. Assalamualaikum Ibu. Salam Pak. Boleh kenalan namanya Bu? Hira Pak. Nama? Hira. Dari mana Bu? Dari tetangga Kayuaro Pak. Kayuaro. Bawa anak-anak mandi Bu? Iya. Anak-anaknya senang mandi di sini Bu? Senang nggak? Ya, Mana senang. anaknya Bu? Nih. Oh ini udah ditanya tadi. Jadi kalau libur sekolah mau berenang di sini lagi? Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Namanya Bu? Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya? Nanda. Dari? Dari Gugua. Ah. Semenjak Lebaran sudah berapa kali mandi di sini? 2 kali. Sudah 2 kali. Mungkin besok diulang lagi. Ya, insya Allah. Iya, senang. Ya. Puas. Puas. Yep, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Baik Ibu Bapak penonton YouTube Mersa TV, sekarang Sari Manggisnya sudah tutup. Agak cepat sekarang karena tadi hari hujan. Pengunjung sudah pada kedinginan, sudah pada pulang, dan juga sekarang berhubung sudah mau tutup, kita tangkap dulu ownernya. Owner atau bos? Kita tanya sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Armen Prawira. Jadi Darmen. Sekarang kita panggil apa nih? Owner Sari Manggis atau bos Sari Manggis? Bebas mau panggil apa aja. Bebas panggil apa saja. Jadi sudah berapa hari Sari Manggis dibuka? Kita buka itu dari hari kedua Lebaran. Rencana mungkin kita tetap akan buka selamanya sampai di hari setelah Lebaran juga, cuman mungkin ada hari-hari liburnya nanti karena kita kan perlu waktu juga untuk bersih-bersih kolamnya. Iya. Nah, tapi yang jelas selama libur Lebaran ini kita buka sampai hari Selasa. Sampai hari Selasa besok. Ya. Setelah 8. itu mungkin ada tutup sehari 2 hari untuk, untuk bersih-bersih. peningkatan kapasitasnya. Ya betul. Oh gitu. Kita tanya men. Ya silakan. Dari beberapa orang tadi pengunjung yang kita wawancara ini punya kenangan di Sari Manggis. Jadi kita tanya, tahun berapa Sari Manggis pertama sekali dibuka atau didirikan? Sari Manggis ini sebenarnya terdiri dari 2 bagian. Yep. Yang pertama itu ada rumah makannya di depan. Rumah makan itu dibuka itu dari tahun 84. Yep. Nah terus yang kedua itu adalah ini taman dan kolam renang. Yep. Taman dan kolam renang ini
dibikin tahun 92. Yep. Dibuka itu pertama kali tahun 95 dengan izin Bupati pada waktu itu. Tapi kita operasionalkan secara penuh itu baru di tahun 2001. Yep. Dan makanya Sari Manggis itu seperti banyak kenangan bagi orang-orang yang mungkin hampir seusia saya gitu. Iya. Se-Kabupaten Solo mungkin. Mungkin Sumatera Barat. Iya. Jadi rencananya Sari Manggis akan dibuka untuk selamanya. Untuk seterusnya ya, mungkin ada beberapa hari nantinya ada libur-libur untuk perbaikan dan juga renovasi. Ya, betul. Kita tanya yang fasilitas yang ada saja untuk saat sekarang ini apa kira-kira? Kolam renang udah pasti. Penunjangnya? Hari ini sebenarnya kita kan sedang berbenah. Iya. Jadi untuk sementara memang kita baru ada kolam renang. Iya. Penunjangnya? Ditunjang oleh kantin ini. Iya. Jadi nanti bagi kawan-kawan yang datang sini mandi, berenang, ruang ganti. Kumpul dengan ada ruang ganti untuk pria dan wanita. Ada musola. Iya. Kita sediakan musola juga. Toilet. Ada toilet. Toiletnya ada di musola, ada di ruang ganti, semuanya ada toiletnya. Ini tempat bersih-bersih juga bagi yang setelah mandi. Yang Parkirnya mandi. bagaimana? Kalau parkir sepanjang yang pernah kita coba di sini bus masuk sampai 30 pun nggak kelihatan sama orang. Iya. Saking parkirnya sangat luas dan lega ya untuk para pengunjung. Iya. Baik mobil kecil, motor ataupun mobil-mobil besar. Iya. Jadi lokasinya sangat luas. Ya. Kita tanya lagi. Sangat memadai. Kita tanya. Mau renang berapa? Kalau tiketnya? Sekarang ini kan kita masih promo nih. Iya, kebetulan juga Lebaran. Jadi sebenarnya kita dulu itu tiketnya tuh ada 2. Iya. Yang pertama itu tiket masuk ke area wisatanya di depan. Iya. Nah, yang kedua itu tiket untuk masuk ke kolam renangnya. Nah, tapi hari ini karena kita lagi promosi kepada para perantau dan masyarakat Kabupaten Solo khususnya dan Sumatera Barat umumnya, itu yang bayar itu hanya tiket masuk ke kolam renangnya aja. Untuk ke area wisatanya itu kita gratiskan. Yep. Tiket ke area wisata itu untuk anak-anak hanya 5.000, orang dewasa hanya 10.000. Untuk kolam renang untuk sekarang. Kolam renang. Parkir berapa? Kita di sini karena lapangan parkir kita luas, terus kita juga punya beberapa petugas yang memang kita pekerjakan untuk mengawasi parkir, mengatur parkir. Jadi parkirnya kita gratiskan sampai Lebaran. Habis Lebaran ini jadi parkir masih gratis. Ya. Kalaupun ada yang kasih mungkin cuma-cuma. Itu mungkin seikhlasnya. Ya, itu mungkin karena para pengunjung mungkin puas dengan layanan dari petugas parkir kami. Nah, bebas kalau seandainya ingin memberikan tips. Iya. Kita tanya lagi Darmen, apakah rumah makannya ada rencana untuk dioperasikan kembali? Ya, jadi rumah makan itu sebenarnya dari mulai awal bulan Januari 2025 itu sudah kita renovasi. Hari ini pun sebenarnya masih kelihatan ada puing-puing di depan rumah makannya. Nah, sebenarnya kita berencana rumah makan itu bisa kita aktifkan pas di hari Lebaran ini. Tapi ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana. Jadi kemungkinan secepat mungkin akan kita operasikan. Berhubung lahan lokasi Sari Manggis, wisata Sari Manggis ini luas, kalau seandainya mungkin ada kegiatan-kegiatan perkemahan, mungkin anak-anak mungkin ada yang ingin kemah di sini, camping atau segala macam, atau rombongan sekolah mau pramuka, apa kira-kira apakah Sari Manggis menerima? Ya, jadi dari dulu sebenarnya memang Sari Manggis itu dikenal orang itu adalah ada camping groundnya. Anak-anak yang lahir di tahun 80-an itu pasti sangat familiar dengan camping groundnya Sari Manggis. Nah, kita udah bisa lagi untuk menerima kawan-kawan yang ingin camping. Terus bagi keluarga yang ingin bikin family gathering
perusahaan-perusahaan, kantor-kantor yang ingin bikin, kita juga menyediakan tempat untuk itu. Nah, terus kolam renang kita itu sebenarnya dulu pernah bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Itu untuk mengambil nilai pelajaran olahraga khususnya berenang. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan setelah kolam renang ini benar-benar siap untuk kita operasikan, nah kita bisa kembali menerima sekolah-sekolah yang mau untuk mengambil nilai pelajaran renang di Sari Manggis. Tadi mungkin sekarang berhubung Lebaran, jadi pengunjungnya sangat rame. Tadi kita menjelang hujan tadi nyampe, rame memang padat. Ada juga pengunjung yang menyampaikan kepada kita waktu wawancara, katanya ada kolam di bawah, satu lagi kolam ikan dulunya katanya. Mereka minta dijadikan kolam renang juga, tapi kan kalau hari-hari biasa kan tidak mungkin seramai Lebaran, tapi siapa tahu apakah rencananya mau diisikan lagi atau dikondisikan lain. Jadi gini, sebenarnya kita memang udah lama punya rencana, tapi kemungkinan dan mohon doanya dari para pemirsa Mersa TV, kemungkinan kita mau bikin kolam renang satu lagi, tapi untuk air panas. Oh iya. Untuk air panas. Nah, nanti kita pikirkan mana yang biayanya paling reasonable untuk itu. Nah, kalau kolam ikan itu tetap akan kita fungsikan untuk kolam ikan, karena nantinya ikan yang ada di kolam kita itu nantinya akan kita pakai untuk menunjang aktivitas restoran kita nanti. Jadi doakan mudah-mudahan rencana-rencana ini bisa berjalan seperti yang kita inginkan, yang kita harapkan. Ya, Sari Manggis bisa kita tambah kolamnya satu lagi, tapi air panas. Mungkin sedikit lagi tambahan, sekarang rumah makannya atau restorannya belum beroperasi. Ini kafe. Untuk sementara kafe yang ada, mungkin nanti masyarakat kalau memang tidak ada makanan, mungkin mereka membawa nasi bungkus ke sini atau apa segala macamnya. Tapi kalau seandainya di sini belum ada tersedia makanan berat kan itu. Betul. Tapi kalau makanan apa kira-kira yang menu yang ada di sini untuk sementara? Ya, jadi gini, Sari Manggis itu kan dulu dibangun oleh orang tua kami. Cita-cita beliau ingin menyediakan tempat wisata yang bersahabat untuk semua kalangan. Jadi di Sari Manggis itu pengunjung dibebaskan untuk membawa makanan dan minuman apa saja. Jadi kita di kantin yang ada di samping kolam renang ini, kita menyediakan banyak sebenarnya makanan yang kita sediakan gitu. Tapi tetap kita tidak membatasi kalau para pengunjung ingin membawa makanan dari luar, minuman dari luar gitu. Nah, khususnya yang kita jual di sini kebanyakan tuh adalah makanan untuk anak-anak. Nah, ada pisang goreng coklat, ada mie-mian, nah, terus ada pentol, ada macam-macam minuman juga banyak kita jual di sini gitu. Sekarang imbauan kepada pelanggan Sari Manggis tempo dulu. Kepada pelanggan Sari Manggis dari zaman pertama kali Sari Manggis buka, silahkan datang lagi ke Sari Manggis. Siapa tahu para pelanggan ingin bernostalgia. Mungkin dulu ada yang pernah menemukan calon istrinya di sini, ya kan? Terus mungkin ada yang dulu sekolah mengambil nilai sekolahnya di sini, atau mungkin juga ada yang memang punya agenda rutin setiap liburan itu main ke Sari Manggis gitu. Jadi walaupun baik di taman ataupun di restorannya, mudah-mudahan nanti itu bisa membangkitkan kenangan dari para pelanggan Sari Manggis pada masa dulunya. Gitu. Kelebihan Sari Manggis? Sari Manggis itu di antara sekian banyak kita memiliki tempat wisata di Kabupaten Solok. Sari Manggis adalah salah satu dari
tempat wisata yang gampang untuk dijangkau oleh masyarakat. Jadi kita ada di tengah-tengah pusat kota, di pinggir jalan raya lintas Sumatera Padang Solo, dan bisa dijangkau dengan angkot. Cukup Pak Armen, ada tambahan mungkin? Sementara ya jadi gini, mumpung kita sedang wawancara di Mersa TV, kami dari pihak penyelenggara Seri Manggis memohon maaf kepada para pengunjung yang telah datang dari mulai hari pertama kedua Lebaran sampai hari ini. Kalau seandainya ada pelayanan dari kami yang mungkin kurang atau mungkin ada kelalaian dari pihak kami sebagai pengelola, nah kami mohon untuk dimaafkan gitu. Ke depan kalau ada kritik dan saran, kami siap untuk berbenah lagi, memperbaiki. Mungkin itu. Cukup Pak Armen? Siap. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.